Halo, saya Jonathan Wongso. Saya merupakan suit designer dari Wong Hang Taylor. Halo, saya Darus Triadi. Saya adalah seorang fotografer dan saya founder dari Darus Triadi School of Photography. Hai, aku Dr. Devina Wijanako, dokter Dermastok. Halo, saya Rilus Mana. Saya seorang pekerja seni. Dari kita masing-masing untuk menentukan masa depan kita, karir apa kita yang kita lakukan, dan mungkin sebagai seorang fotografer, kemerdekaan buat saya adalah sebuah kebebasan ya kita melakukan eksplorasi, ya berkarya, ya tanpa ada pressure atau tekanan dari manapun. Kemerdekaan merupakan ketika kita bebas untuk menjadi diri sendiri, bebas berekspresi tanpa harus ada tekanan dari orang lain, dan terutama untuk profesi saya bebas untuk berkreasi, membuat pakaian, mendesain pakaian, baik untuk diri saya sendiri maupun untuk klien-klien saya. Merdeka itu menurut saya bebas memilih cita-cita tanpa intervensi dari pihak luar. Bebas menentukan pilihan sendiri, tidak bergantung sama orang. Terus dari apa yang kita kerjakan bisa memerdekakan orang-orang lain yang tidak merdeka. Saya di kancah dunia fotografi sudah hampir 44 tahun lah ya. Pada saat saya memulai, saya memang berpikir bahwa seorang fotografer itu harus sama seperti profesi yang lainnya yang bisa dihargai. Karena pada saat itu seorang fotografer itu belum dihargai ya sebagai profesi fotografer. Dan disitulah saya coba mulai menjalankan karir saya dengan sebuah konsekuensi di mana seorang fotografer itu bukan hanya bekerja sebagai fotografer atau memotret, tapi dia harus betul-betul membekali diri dengan satu sikap, ya, dengan satu attitude lah, dan merepresentkan diri seorang fotografer yang baik, dan pada akhirnya orang-orang akan bisa menghargai, dan proses itu berjalan, dan pada akhirnya selain saya sebagai profesional fotografer, saya juga pada saat itu berniat untuk membuat sebuah pendidikan fotografi ya. Jadi untuk para fotografer, karena pada saat dulu saya sangat sulit mendapatkan ilmu, dan sampai sekarang saya masih menjalankan pendidikan fotografi buat para fotografer ya, khususnya di Indonesia. Main musik pertama kali itu 4 SD. Pertama kali bikin musik sendiri itu waktu aku SMA, berarti sekitar umur 16. Aku belajar rekaman di kampungku di Riau. Terus akhirnya banyak belajar musik ketika aku pindah ke Jakarta. Belajar industrinya, belajar produksinya gitu. Dan di tahun 2010 aku bikin sebuah proyek namanya 420, dan akhirnya berjalan sampai hari ini udah mau 14 tahun, dan sekarang kita sudah punya 3 album. Anak musik itu kan harus masuk label ya gitu. Aku sering ngalamin yang namanya penolakan gitu.
Kayak aku di depan mata aku pernah ngelihat demo musikku tuh dibuang di tong sampah. Terus aku ngelihat demo musikku yang dibilang udah didengar ternyata ada di suatu tempat yang aku tahu itu ternyata musikku tidak didengarkan gitu. Jadi kayak itu salah satu yang bikin aku jadi kayak lebih menghargai para pekerja seni gitu. Jadi kayak bikin karya kan nggak gampang ya gitu. Jadi kayak nggak ada salahnya buat kalian mendengarkan terlebih dahulu, terus baru kalian bisa judge gitu. Jadi itu sih salah satu yang aku ingat sampai hari ini gitu. Terus pernah sampai nginep di depan satu kantor label pada saat itu supaya aku bisa dapat antrian pagi untuk memperdengarkan demo musikku. Banyak hal sih sebenarnya itu sih, tapi yang aku ingat dan sekarang jadi cerita lucu aja sih. Akhirnya aku bisa balas dendam dengan cara yang baik gitu, karena salah satu prinsip hidupku ya ketika kamu dijahatin orang ya kamu balas dengan yang baik aja. Toh suatu hari nanti pasti ada yang nolongin kamu dengan cara yang lebih baik kok. Merdeka. Dulu kesusahan duitnya, kesusahan belajarnya, ya berat juga sampai akhirnya jadi dokter umum dulu kan, terus kerja di luar kota dulu, di luar pulau. Habis itu ya banyak prosesnya, akhirnya bekerja di Dermaster. Dan kebetulan saya dokter suka menggambar, jadi emang saya pengen jadi dokter estetika gitu, biar bikin orang cantik. Nah, akhirnya setelah perjuangan panjang, akhirnya bisa ada di sini. Ya, saya happy aja sih bisa membuat pasien jadi lebih cantik, lebih percaya diri, lebih ganteng, dan juga lebih sehat. Jadi, secara holistik lah, terlihat lebih cakep dan juga tubuh yang sehat. Dan sampai sekarang pun aku terus mengupgrade diri agar bisa selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Karena Wong Hang ini merupakan family business. Saat saya mulai bekerja, Wong Hang ini sudah berdiri sekitar 75 tahun lebih. Jadi tentu itu menjadi pressure buat saya bagaimana membuktikan. Biasa stereotip orang bilang bisnis akan hancur di generasi ketiga. Nah, saya ada misi sendiri untuk membuktikan bahwa sampai generasi keempat pun bisnis ini bisa tetap bertahan bahkan menjadi lebih bagus, lebih baik dan lebih besar. Oleh karena itu, Wong Hang Tailor bisa tetap eksis sampai sekarang dan menjadi tailor tertua dan terbesar di Indonesia. Untungnya di family bisnis saya ini, saya mendapatkan support luar biasa dari family, dari big family, karena saya boleh bebas berkreasi, apapun yang menurut saya bagus untuk perusahaan, saya dipersilakan untuk melakukannya. Ini bukan hanya soal kemerdekaan, tapi juga tentang bagaimana kita berproses untuk mencapai kemerdekaan itu. Berjuang melawan rasa malas, keraguan, dan rasa takut untuk mengambil sebuah pilihan. Ingat, hidup kita ini milik kita sendiri. Pilihan apapun ada di tangan kita. Jangan sampai dijajah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Indonesia sudah bebas merdeka, begitupun dengan kamu. Yakinkan diri, jalani dengan sepenuh hati, masa depan ada di tangan sendiri. Dirgahayu Republik Indonesia Yang ke-78. Ayo Ayo tentukan tentukan pilihan pilihan sekarang. sekarang.